Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tauhid ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, dan semoga juga kita bisa meninggalkan larangan-larangannya. Dan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersyahadah maka ada dua syahadatain. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di dalam makna syahadah la ilaha illallah kita sudah membahas bahwa di sana ada dua rukun. Jadi dalam makna la ilaha illallah di situ ada dua rukun. La ilaha illallah itu la ilaha ay la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Rukun yang pertama adalah la ilaha, yaitu yang dikenal dengan an-nafyu, rukun untuk menafikan, di mana tidak ada sembahan-sembahan yang berhak untuk diibadahi. Sehingga dalam kata la ilaha maka wajib bagi kita untuk membatalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita isbatkan. Arti isbat itu artinya kita tetapkan siapa yang wajib kita sembah, illallah, kecuali hanya Allah. Ini namanya isbat. Sehingga di dalam kalimat la ilaha illallah itu tidak boleh dipotong. Tidak boleh kita hanya mengatakan la ilah. Kenapa? Karena tidak apa? Belum kita tetapkan siapa yang wajib kita sembah.
Atau kita hanya illallah, kecuali hanya Allah. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kita belum menafikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita belum mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Maka kita harus penuhi dalam kalimat la ilaha illallah. Pertama, menafikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Mana dalilnya? Di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan tentang bahwa kalimat la ilaha illallah itu yang pertama menafikan, yang kedua mengisbatkan. Seperti kalau kita membaca ayat فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Artinya apa? Barang siapa yang mengingkari togut. Siapa itu togut? Sembahan-sembahan selain Allah itu disebut togut. Jadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut togut. Apa saja yang dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu apa? Disebut togut. Kecuali sembahan ini tidak ridho untuk disembah. Siapa itu? Nabi Isa. Nabi Isa ketika disembah dia tidak ridho. Maka Nabi Isa tidak disebut apa? Togut. Atau Uzair itu juga tidak disebut apa? Togut. Bahkan nanti akan menjadi saksi di hari kiamat Nabi Isa. Kemudian itu mengingkari barang siapa yang kufur mengingkari togut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah. Artinya apa? Menetapkan bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang tauhid, la ilaha illallah. Pertama, barang siapa yang kufur dengan tagut, artinya kufur mengingkari tagut sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan yang diimani apa? Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh dia sudah berpegang kepada tali yang kuat, tali yang kokoh. Jadi kalau kita sudah berpegang kepada tali yang kokoh, apa itu tali yang kokoh? Mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu satu tali yang kokoh, itu pondasi. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kan kadang-kadang disebut kalimatul haq. Kalimat yang hak. Ya. Ini kalimat yang tinggi. Maka juga disebut dengan al-kalimatul ulia, kalimat yang tinggi. Kadang-kadang kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan kalimatut tauhid. Karena dengan kalimat ini kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita sembah. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan lagi sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi Nabi Ibrahim mengajak bicara kepada bapaknya Azar dan kepada kaumnya bahwa saya berlepas diri dari apa yang engkau sembah, yang kalian sembah. Artinya apa? Tidak mau melakukan sesuatu yang kalian sembah. Kemudian diisbatkan, ditetapkan siapa yang dia sembah? Illalladzi fatarani, kecuali yang saya sembah itu adalah yang telah menciptakan saya. Itu penetapannya. Jadi banyak sekali apa? Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu. Nah, ini artinya makna kalimat syahadah yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Kemudian kita masuk kepada syahadah yang kedua. Rukun syahadah yang kedua itu disebutkan yaitu dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadah yang kedua apa? Kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Nah, di sini juga punya dua rukun. Kalau tadi la ilaha illallah itu dua rukun, jadi rukun itu bukan hanya dalam salat saja, atau juga bukan dalam apa haji saja, tapi dalam apa kalimat-kalimat ini juga ada apa? Ada rukunnya. Artinya apa? Rukun itu sesuatu yang wajib kita penuhi. Kalau enggak jadi. Enggak jadi keimanan kita kepada Allah SWT. Maka dalam kalimat syahadatu wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia juga mempunyai dua rukun. Yaitu apa? Abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita mengatakan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasulnya, maksudnya apa? Abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah pertama. Yang kedua, utusannya. Disebut hamba. Kenapa? Karena ada orang yang menjadikan Nabi Isa bukan hamba. Bukan juga apa? Rasul gitu. Tapi kita sebagai umat Islam wajib mentauhidkan bahwa semua nabi dan rasul ya, itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya, termasuk nabi kita yang ketika kita sudah memberikan syahadah ya, mengucapkan kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, rasul Allah, maka di situ ada dua, yang pertama abduhu, yang kedua wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah abduhu wa rasuluhu, maka tidak boleh bagi kita untuk mengifrat atau mentafrid. Apa itu ifrat? Ifrat itu menjadikan Rasulullah SAW berlebih-lebihan sampai dia derajatnya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Karena dia makhluk. Rasulullah apa? Sosial makhluk. Tapi juga tidak boleh tafrid, merendahkan, mengenteng-entengkan dia si nabi sama kita manusia. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan sampai menjadikan Rasulullah sebagai Allah, sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bukan sebagai Allah, tapi apa? Menjadikan Rasulullah sama derajatnya apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah seorang hamba. Ya. Yang tidak mampu apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beliau adalah manusia. Ya. Manusia yang pakai lapar, pakai juga haus. Ketika ditimpukin oleh orang Taif pakai berdarah. Pakai berdarah kakinya. Bahkan ketika ditimpuk berperang pernah Rasulullah patah giginya. Sama dengan manusia. Sama dengan kita, pakai lapar, pakai haus. Jadi secara sehingga Rasulullah SAW Allah SWT menyebutkan dalam ayat Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annani la ilaha illallah." Jadi qul innama ana basyarun. Katakan hai Muhammad, innama ana basyar. Sesungguhnya saya ini sebagai manusia. Jadi basyar mislukum, sama dengan kalian. Yang membedakan apa? Yuha ilayya. Tapi saya diwahyukan kepadaku. Itu yang Jadi yang pertama menjadikan Rasulullah al-basyar, manusia, abdul. Mislukum. Nah, di sini kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kul innama ana basyar. Kata-kata basyar sebetulnya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu manusia, sama dengan insan. Insan itu artinya apa? Manusia. Ya. Bani Adam manusia juga. Bani Adam itu apa? Manusia. Ya. Kata al-insu juga. Kan ada wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan wal insana tapi wal insa, al-insu. Itu juga artinya apa? Manusia. Nah, di dalam ayat Al-Quran kata-kata manusia itu banyak disebutkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam kata. Untuk memuliakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia bukan dengan an-nas atau al-insan, tapi apa? Bani Adam. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahu fil barri wal bahri. Dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak manusia. Maksudnya siapa? Anak Adam. Anak Adam itu siapa? Manusia. Jadi manusia itu disebut anak Adam. Ya.
agar manusia menjadi mulia. Kenapa? Karena Nabi Adam itu apa? Alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam itu mulia, sehingga ketika ketika anak disebut bapaknya yang mulia, maka anak ini menjadi mulia dengan sebab apa? Digandeng namanya dengan yang mulia. Nah, kadang juga disebut dengan apa? Ketika digandeng dengan jin, maka disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bukan wal insana, tapi tidak aku ciptakan jin dan manusia. Kata-kata ins di sini dalam rangka menjelaskan bahwa taklifnya antara manusia dengan jin sama. Tahu taklif? Beban untuk beribadahnya antara manusia dengan jin itu sama. Kalau manusia sholat, maka jin juga sholat sama. Kalau manusia pergi haji, jin pergi haji juga pakai melaksanakan ibadah haji. Manusia baca Quran, jin baca Quran juga sama bebannya. Kalau manusia pakai nikah, jin pakai nikah gak jin? Udah pernah diundang sama jin? Belum pernah ya? Jangan dah. Jadi apa? Pakai sama bebannya tuh. Artinya apa? Taklifnya sama dengan manusia. Makanya pakai al-insu. Tapi ketika manusia itu biologisnya semua sama, pakai lapar, pakai aus, perlu nikah, kan gitu ya. Secara fitrah manusia apa? Perlu nikah kan? Lalu juga pakai apa namanya? Ketika ditusuk bisa berdarah kan gitu. Kenapa? Secara biologis apa sama? Maka disebutkan bashar. Kata-kata bashar sebetulnya kan kulit. Ya, bashar itu apa? Kulit gitu. Tapi di sini sesungguhnya saya ini seorang manusia mislukum, sama dengan kalian. Tapi yang membedakan apa? Yuha. Ente nggak diberikan wahyu, kalau Rasulullah SAW diberikan wahyu. Makanya apa? Ketika kita mengatakan Rasulullah SAW adalah abduhu wa rasuluh, maka kita tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan. Sampai derajat Rasulullah sebanding dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebanding? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dimana kita meminta. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika apa? Minta kita sembuh penyakit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh juga tafrid, mengenteng-entengkan tadi. Sama Rasulullah sama kita. Beda juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam dia sebagai manusia, dia adalah akmalul khalqi. Ya. Fi hataini sifataini syarifataini. Jadi Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi dikatakan manusia sama dengan kita, tapi beda. Bedanya apa? Karena beliau adalah akmalul khalqi, manusia yang paling sempurna. Dari sisi apa aja? Dari sisi ibadahnya paling tinggi. Dari sisi fisiknya paling sempurna. Dari sisi sabarnya paling sabar. Dari sisi semuanya, akhlaknya paling tinggi akhlaknya. Dari sisi keutamaan paling tinggi keutamaan diantara dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Jadi Rasulullah akmalul khalqi kullihim, sempurnanya makhluk semuanya. Makanya Rasulullah SAW itu menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Tidaklah dia bisa menjadi pemimpin nabi dan rasul kecuali dia memiliki keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Biasanya kan kalau kita memilih pemimpin yang paling apa? Utama kan? Betul kan? Kecuali kalau salah milih kan gitu. Tapi Allah SWT kan tidak salah milih pasti. Kenapa? Yang dipilih Rasulullah SAW sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang paling sempurna dari sisi apa saja. Dari sisi apa saja. Tidak apa? Luar biasa Rasulullah SAW. Dari sisi kesabarannya, dari sisi akhlaknya, dan lain sebagainya. Maka pantas kalau Rasulullah SAW kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh, laqad kana, ada dua huruf taukid kalau kita belajar bahasa Arab. Pertama la, yang kedua qad. Sungguh pasti fi Rasulillah, pada diri Rasulillah, lakum, untuk kalian hai umat Nabi Muhammad, uswatun hasanah, ada contoh teladan yang wajib kita ikuti dari sisi aspek apa saja. Sehingga kita ketika dikatakan oleh Allah SWT, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah untuk kalian itu ada uswatun hasanah, contoh teladan. Artinya kita tidak kehabisan contoh dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ingin kita contohkan? Oh, saya ingin mencontoh dari sisi ekonom yang terbaik. Rasulullah seorang pedagang, beliau bertransaksi jual beli. Oh, saya ingin mencontoh dari sisi orang tua teladan, bapak teladan. Rasulullah menjadi bapak, punya anak. Oh, saya ingin mencontoh Rasulullah sebagai suami yang baik. Rasulullah menjadi suami dalam rumah tangga. Oh, saya ingin mencontoh Rasulullah sebagai kakek yang baik. Rasulullah menjadi kakek. Oh, saya ingin mencontoh Rasulullah dari sisi kepala rumah tangga. Rasulullah menjadi kepala rumah tangga. Saya ingin mencontoh Rasulullah dari kepala negara. Rasulullah menjadi kepala negara. Jadi semuanya ada. Nggak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW. Karena nggak habisan ke contoh, kenapa kita harus cari contoh dari selain Rasulullah SAW? Jadi apa? Nggak perlu, kenapa? Karena cukup Rasulullah sebagai apa? Uswatun hasanah, sebagai sentral figur. Apa sentral figur? Pusat figur kita. Apa saja apa? Ada, tidak kehabisan contoh dari diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena langsung Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi nggak perlu kita apa? Orang Barat lebih apa? Belum tentu. Rasulullah menjadi apa? Uswah. Kemudian disebutkan lagi Rasulullah SAW sebagai al-abdu, abduhu wa rasuluh. Maksudnya apa al-abdu? Al-mamluk al-abid, yang dimiliki dan menjadi hamba. Rasulullah SAW dimiliki oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah sebagai hamba, sebagai manusia itu berlaku sama dengan kita. Pakai makan, pakai minum, pakai lapar, pakai aus, pakai berumah tangga, kan gitu. Sehingga alaihissallahu bikafin abdas. Cukup Allah yang memberikan pertolongan kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Rasulullah SAW. Jadi banyak sekali Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran Rasulullah dengan kalimat abdul. Seperti dalam awal dari surat Al-Kahfi, pembukanya apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah SAW. Atau subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah sebagai hamba. Karena disebutkan oleh para ulama, karena Rasulullah adalah seorang manusia yang paling menghambakan diri kepada Allah SWT. Paling menghambakan diri adalah Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah SWT itu dalam Al-Quran karena kemuliaan Rasulullah dan keutamaan di antara nabi-nabi itu tidak dipanggil dengan namanya langsung, tapi dengan gelarnya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tidak disebutkan ya Muhammad, tidak. Kecuali menjelaskan bahwa nabi itu adalah Nabi Muhammad, seperti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti ada seorang yang akan diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Isa yang namanya apa? Ahmad. Itu penjelasan. Atau dijelaskan lagi Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum.
Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Itu menjelaskan. Tapi ketika memanggil itu tidak dengan ya Muhammad, tapi dengan gelarnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kadang juga dengan sebut ya ayyuhal muddatsir, hai yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Untuk menjelaskan bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Beda dengan nabi-nabi, ya Adamuskun, wahai Adam, tinggallah engkau di surga. Ya Yahya, khudil kitab bikuwah. Hai Yahya, peganglah kitab ini dengan kuat-kuat. Ya Idris, ya Isa bin Maryam. Jadi apa? Dengan namanya, kecuali Rasulullah SAW. Ini menandakan bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Karena Rasulnya paling mulia, ingat, maka nabinya pun, maka umatnya pun paling mulia juga dibandingkan dengan umat-umat lain. Jadi karena Rasulnya paling mulia, maka umatnya pun paling mulia. Sehingga Allah SWT mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sebetulnya ayat ini ditujukan awalnya adalah untuk para sahabat, di mana Allah SWT memuji para sahabat dengan kalimat kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mencegah memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Memang sebelum ayat ini kan turun ayat yang berkenaan dengan Bani Israel, di mana Allah SWT mengatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Terus kata Allah SWT wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya kami telah melebihkan, mengutamakan kalian dengan umat-umat yang lain di alam dunia ini. Umat Bani Israel, umat Nabi Isa, itu Allah berikan keutamaan di antara umat-umat yang lain. Tapi itu dulu saat sebelum lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kata ulama, setelah umat Nabi Muhammad SAW yang utama, maka setelah itu adalah umat Nabi Musa yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi Musa itu umatnya juga banyak. Setelah umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak, maka umat Nabi Musa juga banyak juga. Nah itu. Jadi kalau Rasulnya itu adalah semulia-mulia Rasul, sebaik-baik Rasul, maka umatnya pun sebaik-baik Rasul. Yeah. Umatnya sebaik-baik apa? Umat maksud saya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi wa makna Rasul, apa sih Rasul? Al-mab'utsu ilan nasi kaffatan bid-da'wati ilallahi basyiran wa nadhira. Itu Rasul. Yang disebut Rasul itu, makna Rasul itu adalah al-mab'utsu ilan nas, diutus untuk manusia. Kaffatan linnas. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia seluruhnya, sedunia. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain yub'atsu ila qaumihi. Kata Rasulullah SAW, annal anbiya yub'atsuna ila qaumihim. Sesungguhnya nabi-nabi sebelumku mereka diutus untuk kaum mereka. Wa inni ursiltu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk seluruh manusia, sedunia berarti, bukan hanya untuk kaumnya. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Nabi Isa juga begitu alaihissalam. Nabi Soleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud. Nabi Hud Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum Ad. Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum Nuh. Nabi Syuaib Allah Subhanahu wa taala utus untuk kaum Madian. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW ilan nasi kafah, untuk seluruh manusia. Arabian
au ajamian, untuk orang Arabkah dan untuk orang selain Arab. Ajam itu selain Arab. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala utus untuk seluruh manusia sedunia. Apa tugasnya? Bidda'wati ilallah, mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Tugas Rasul semuanya apa? Mengajak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Basyiran wa nadhira, menyampaikan berita gembira dan ancaman-ancaman. Berita gembira bagi mereka yang beriman akan diberikan surga nanti di hari kiamat. Berita ancaman bagi mereka yang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan neraka. Itu basyir wa nadhir. Maka kadang Rasul disebut apa? Mubasyir, nadhir atau basyir wa nadhir. Nah, inilah jamaah sekalian, bagaimana isi la ilaha illallah. Jadi Rasulullah abdul, seorang hamba, dan tapi juga dia seorang rasul yang mendapatkan apa? Wahyu. Dan dia termasuk khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Artinya setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah enggak ada nabi atau rasul lagi, karena ditutup oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah apa? Wa khataman nabiyyin, ditutup oleh nabi kita. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku jadi nabi atau jadi rasul, apalagi wajib bagi kita untuk tidak percaya. Bukan wajib percaya, tapi apa? Wajib bagi kita untuk tidak percaya. Sebab kalau kita percaya, maka kita mengingkari ayat wa khataman nabiyyin, bahwa nabi rasul, nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Jadi apa? Penutup para nabi. Jadi nggak ada lagi nabi sekarang. Sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kan sekarang banyak tuh yang ngaku-ngaku jadi nabi kan, macam-macam deh nama-namanya itu. Yang dari apa? Dapat wahyu di Gunung Sindur, kan ada kan? Saya nggak tahu gimana dapat wahyu di Gunung Sindur itu. Dari apa? Macam-macam. Kemudian dari sini maka wajib bagi kita untuk tidak apa? Menafikan, tidak boleh kita mengifrat berlebih-lebihan sampai levelnya sejajar dengan Allah SWT, atau juga tidak boleh kita mengenteng-entengkan. Pokok sesuai dengan Rasulullah sebagai seorang manusia. Yang kedua, Rasulullah mendapatkan wahyu Rasul, wajib kita ikuti. Nah, kalau begitu jamaah sekalian, karena kita sudah menjadikan sudah bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang wajib kita ikuti. Karena Rasul itu apa? Menyampaikan wahyu yang wajib kita ikuti. Maka wajib bagi kita untuk menjadikan Rasul segala-galanya dalam kehidupan kita, menjadi contoh. Jadi apa? Wajib bagi kita menjadikan Rasul sebagai contoh. Jadi tidak apa? Tidak yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan sampai ada orang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi dalam kehidupannya tidak mau mencontohkan Rasulullah SAW. Dalam sisi berpakaiannya, cara makannya, cara beribadahnya, cara berumah tangganya, cara berekonominya, dia tidak mau. Padahal dia sudah berikrar dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi mengikrarkan diri bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang, ya, makanya kalau kita berziarah ke makam Rasulullah SAW, itu kita bukan minta kepada Rasulullah SAW, tapi kita apa? Berselawat, menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan ketika kita ke kuburan begitu kan? Kalau kita ke kuburan umum, apa yang kita harus baca pada saat masuk ke kuburan gitu? Selama ini kalau masuk ke kuburan diam aja atau baca salam. Assalamualaikum atau assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna ila rabbina lahikun nas'alullaha lana
walakumul afiyah. Jadi kita menyampaikan salam bukan hanya untuk orang yang hidup. Kalau orang yang hidup cukup apa? Itu salamnya lain lagi. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk apa? Yang hidup. Tapi kalau untuk orang yang meninggal, Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian wahai ahlad diyar. Siapa ahlad diyar? Ahlul kubur. Minal muslimin wal muslimat, dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat, orang-orang mukmin, apa laki-laki dan perempuan. Kemudian apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, apa minal muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat wa inna ila rabbina lahikun. Dan sesungguhnya kami juga kepada Rabb kami, Rabb kita, kami nih kepada Rabb kita juga akan sama dengan kalian. Kami ini apa? Akan berjumpa lagi nanti, meninggal maksudnya. Lahikun apa? Bertemu dengan Allah SWT. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami minta untuk diri kami dan untuk kalian al-afiyah, afiat, keselamatan. Bayangkan. Itu. Nah, kepada Rasulullah kita juga apa? Menyampaikan assalamualaikum ya, assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan kepada engkau wahai Rasulullah. Kita menyampaikan gelar-gelarnya. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Boleh. Lalu di sampingnya ada Abu Bakar. Assalamu alayka ya Aba Bakrin As-Siddiq. Assalamu alayka ya Siddiq. Boleh. Assalamu alayka ya Aba Aisyah. Boleh. Menyampaikan di sampingnya Mbak Umar. Assalamu alayka ya Umar bin Khattab. Assalamu alayka ya Faruq. Kita sampaikan itu. Bukan kita minta. Dalam rangka apa? Mendoakan. Ya. Jadi jangankan untuk apa? Kepada orang yang hidup, orang yang mati pun kita menyampaikan keselamatan dengan mengucapkan salam. Jamaah sekalian. Nah, oleh karena itulah sebagian ada orang yang mengingkari kerisalahan Rasul. Bahwa Rasul itu apa? Nabi Muhammad SAW bukan seorang Rasul. Sehingga dia apa? Ingkari. Atau dia mengakui seorang Rasul tapi tidak mau mengikuti, tidak mau berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam sih Islam, tapi ya sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu. Islam sih Islam gitu. Cuman ketika ditanya rukun sholat itu ada berapa sih atau bagaimana sih, nggak tahu gitu. Islam sih Islam tapi nggak bisa baca Quran gitu. Itu berarti apa? Dia mengakui Rasulullah tapi tidak menjadikan Rasulullah sebagai seorang risalah, seorang Rasul yang menyampaikan apa? Risalah. Sehingga orang-orang yang seperti ini kadang-kadang berpegang kepada pendapat-pendapat sendiri. Pendapat ucapan-ucapan hawa nafsu. Maka berapa banyak orang yang ngaku Islam kalau kita lihat ya. Di media-media, di YouTube, macam-macam itu. Itu apa? Mereka menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis atau Quran. Dia apa? Menyampaikan tidak sesuai dengan hadis atau Quran, tapi dia berpakaian Islam. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita tidak boleh membelakangi. Artinya begini, ketika kita sudah mengikrarkan diri wa anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi kita mencontohkan Rasulullah dalam segalanya. Menjadikan Rasulullah sebagai contoh maksud saya. Kenapa? Karena ada ancamannya. Orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam ayat Al-Quran itu sebetulnya di At-Taubah panjang. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fisabili. Banyak. Maka di situ apa? Ancamannya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah keistimewaannya, ya. Keistimewaannya Nabi kita dengan nabi-nabi sebelumnya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengadab kalian wa anta fihim, sementara engkau hai Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Ketika Rasulullah SAW masih berada hidup di tengah-tengah para sahabat,
Allah tidak turunkan adab di tengah-tengah mereka. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh masih hidup. Tapi ketika kaumnya Nabi Nuh berdurhaka kepada Nabi Nuh alaihissalam dan mengingkari Allah SWT, Allah turunkan adab berupa banjir. Padahal nabinya masih ada. Ketika Nabi Hud masih ada juga begitu, karena umatnya berdurhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Nabi Musa juga begitu. Tapi beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan di sekitar itu masih ada orang-orang yang kafir, mereka masih apa? Menyembah berhala, dan mereka bahkan apa? Ingin membunuh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditimpuk di daerah Taif. Yang pernah pergi haji tahu tuh daerah Taif ya Pak ya. Nah, itu kadang-kadang kita kalau disebut Taif, terbayang bagaimana Rasulullah saat itu ditimpukin itu. Ditimpukin oleh masyarakat Taif, sehingga Rasulullah duduk di sebuah kebun kurma. Ya. Kebun. Kemudian datanglah malaikat Jabal, bukan malaikat Jibril situ, malaikat Jabal, penunggu gunung, dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah memerintahkan padaku, kalau engkau inginkan masyarakat Taif untuk dihimpit oleh 2 bukit, maka saya akan himpit, karena mereka sudah menyakitimu dengan menimpuk, dengan menyambiti kamu. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, inni arjullaha. Jadi saya masih mengharapkan ya, bahwa dari mereka ada keturunan-keturunan yang masih mau beribadah kepada Allah SWT. Arjullaha min aslabihim ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Dalam hadis itu disebutkan, arjullah, saya mengharap agar dari min aslabihim itu maksudnya min nasabihim. Saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, arjullaha min aslabihim, dari keturunan mereka ada yang ya'budunallaha, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyrikuna bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah SWT. Artinya apa? Okelah orang tuanya tidak mau beribadah kepada Allah SWT, tapi saya ngarepin nanti anak turunnya ada yang beribadah kepada Allah SWT. Bayangkan dengan kesabarannya luar biasa. Padahal kalau kita ditawarin, kita disakitin orang, lalu ada yang nawarin, gimana nih? Anda mau gak anda itu orang tuh? Udah silakan deh, mau diapain aja deh. Kalau kita kan begitu, tapi Rasulullah enggak mumpung-mumpung. Justru Rasulullah mengatakan, arjullaha, inni arjullah, saya mengharapkan kepada Allah SWT, min aslabihim, dari keturunan mereka itu ada yang beribadah kepada Allah SWT dan tidak menyekutukan Allah SWT. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang masyarakat Taif apa? Mereka Muslim, beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah harapan dari Nabi kita. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu luar biasa kesabarannya, walaupun disakiti. Kenapa? Karena beliau sangat cinta kepada umatnya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan dua pekan yang akan datang, kita akan masuk kepada syarat syahadatain. Kalau kemarin rukun, nanti syaratnya apa sih syahadatain? Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, syaratnya apa? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syaratnya apa? Insya Allah nanti kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita masuk pada kitab Bulughul Maram, yaitu bab yang berkenaan dengan sifat salat Nabi SAW. Kita tutup, subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.